Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam hubungan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk FR soal P3K Kemenag ya, untuk jabatan guru, di mana soal ini mengakibatkan berdasarkan FR yang beredar di alam jagat raya ini ya. Hasil literasi akhir di alam jagat raya ini untuk soal P3K guru di formasi Kemenag ini, ada beberapa soal yang tentunya harus memungkinkan untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua gitu kawan-kawan ya. Dan hari ini masuk di part 2 ya. Jadi untuk kawan-kawan yang bersinggah di sini, silahkan searching lagi video Maki sebelumnya di part 1. Oke, don't go anywhere, stay tune here karena Maki akan selalu berbagi insya Allah setiap harinya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ya. Untuk kawan-kawan yang beragama muslim, Maki mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk memaksimalkannya dengan doa. Karena doa di bulan puasa ini mustajab. Apapun itu doanya, insya Allah nanti didengar oleh Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, untuk masyarakat kita langsung ketik kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minum jauh butuh susru gitu ya. Selalu hadir bermasalah dengan senyuman, jadi sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kawan-kawannya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Berdasarkan hasil pengamatan, Pak Aki merasa bahwa peserta didiknya akhir-akhir ini terlihat kurang mandiri, kurang kreatif, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Untung kalau Maki kurang duit gitu jadi ya. Kalau anak-anak ini kurang kreatif, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang akan disajikan pada pertemuan selanjutnya yaitu peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Maka kegiatan pembelajaran yang sesuai dilakukan Pak Aki adalah bla bla A. Pembelajaran kontekstual, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran kooperatif tipe STAD, E. Pembelajaran berbasis inquiry. Kata kuncinya sih di sini kawan-kawan, kalau bingung nih, ini kan kurang kreatif, kurang mandiri, kemudian kurang percaya diri, kurang bertanggung jawab, berarti dia di peserta didik ini dituntut untuk jadi kreatif. Maka kegiatan pembelajarannya yang menuntut anak untuk kreatif, itu satu ya. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu, banyak di sini kan kreatif juga. Nah, di sini ada kata kunci lagi, menghasilkan produk kreatif. Tuh, peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif. Nah, kalau menghasilkan produk kreatif, maka otomatis dong itu pembelajarannya berbasis proyek gitu. Jadi PJBE ya kawan-kawan, Project Based Learning. Nah, karena di sini ada kata menghasilkan produk kreatif, itu kata kuncinya. Kalau kawan-kawan pusing ya. Dia gitu kan di pertemuan sebelumnya maka sudah berbagi bagaimana sintak PJBL itu ya, dimulai dari mengajukan pertanyaan, anak-anak membuat pertanyaan dulu nih untuk mencari tahu banyak masalah otentik yang ada di sekitarnya gitu, untuk diangkat nanti diangkat ke permukaan lalu diselesaikan bersama-sama. Itu PJBL, dan sehingga menghasilkan sebuah produk gitu. Sementara kalau tipe STAD nih, kalau kawan-kawan mau tahu nih, menurut Slapin tahun 2015 halaman 103, yang mana Slapin ini ada pencipta model STAD kan ya. Pembelajaran ini terdiri atas 5 komponen utama, yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. Jadi kalau STAD itu nih ada presentasi kelas, tim, kuis, skor. Jadi ada ciri khasnya itu ada tim. Makanya namanya kan student team achievement division kan, ada tim student team achievement. Nah, ada tim, ada penilaian, ada achievement, ada kuis, skor kemajuan, dan lain sebagainya. Ini STAD ya. Sementara kalau inquiry nih, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini ada pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi untuk soal ini kita jawab dulu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah pembelajaran berbasis proyek, yang C, begitu kan? Understand? Hidup isi mantap ke kalimat next. Nah, kemudian untuk model pembelajaran berbasis masalah nih, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Jadi itu kalau pembelajaran berbasis masalah itu ya. Jadi dia menggunakan lingkungan nyata, kemudian mengatasi permasalahan untuk mendapatkan pembelajaran bermakna dan tentunya kontekstual itu.
Adapun karakteristik yang tercakup dalam problem based learning, nih, kalau kawan-kawan tahu sebetulnya di pertemuan sebelumnya di part 1 ya, makanya sudah beritahu kawan-kawan semua mengenai sintak untuk problem based learning, kecuali karakteristik belum mungkin ya. Karakteristiknya masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Jadi masalah dulu, mencari masalah dulu, berbasis masalah. Kan PBL, problem based learning, berbasis masalah. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata, yang disajikan secara mengambang, structure. Jadi masalah dunia nyata yang disajikan itu. Jadi misalkan peserta didik disuruh mengamati sebuah permasalahan dalam bentuk gambar, misalkan apa? Misalkan gambar orang gempa, misalkan, atau Lapindo, misalkan lain sebagainya ya. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Nah, itu kan dituntut untuk memunculkan perspektif majemuk. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru gitu. Jadi mereka tertantang saat menggunakan belajar mandiri itu kan, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, dan pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Itu pembelajaran berbasis masalah. Sementara sintaknya atau langkah-langkahnya nih, PB itu satu, orientasi peserta didik pada masalah tadi itu. Jadi guru menyajikan sebuah gambar misalkan yang berisikan masalah misalkan ada manusia yang diterkam misalkan atau apa gitu ya, dijadikan gambar melalui fokus atau lain sebagainya. Kemudian peserta didik diorganisasikan untuk belajar di kelompok, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengaplikasi proses masalah. Itu di pertemuan sebelumnya sudah bahas, silahkan kawan cek lagi. Oke, next. Karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning adalah learning gitu ya. Sorry, salah ngetik. Siapa ngetik Mang Ariel? Berarti salah mengakil gitu ya. Kita disuruh mencari tahu karakteristik masalah yang digunakan pada model ya. Ini pakai E bukan pakai A. Kalau pakai A jadi modal. Udah, jangan pakai yang lain. Karena kalau pakai U jadi modul. Udah, jangan pakai yang lain ya. Nih karakteristik masalah yang ada pada model pembelajaran model problem based learning itu: 1A mudah dan sederhana, B luas dan nyata, C otentik dan bermakna, D kompleks dan nyata, E abstrak dan menyeluruh. Nah, problem based learning itu karakteristik masalahnya nyata kawan-kawan ya, otentik berarti ya, dan bermakna. Tadi itu kan sudah disampaikan di hal barusan ya, bahwa ini untuk mendapatkan pembelajaran bermakna. Jadi masalahnya harus otentik dan bermakna kawan-kawan. Jadi karakteristik masalah yang digunakan model problem learning adalah otentik dan bermakna. Jadi jawaban tepat terus nomor 2 ini yang C. Begitu teman. Reset. Idap. Isi mantap. Kalau mantap, next number 3. Seorang guru mengalami kesulitan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Ya, memang kadang kita suka sulit ya dalam memilih media pembelajaran karena tidak sembarang kita bisa untuk memilih media pembelajaran. Harus kita sesuaikan dulu, cocok kan nih dengan materinya misalkan ya. Jadi materi A nggak bisa pakai tujuan pakai medianya media S, B pakai S, nggak bisa, belum tentu. Berbeda materi, beda juga medianya, ketika kecocokannya ya, semakin padat semakin beda lagi gitu kan ya. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pembelajaran adalah kriteria utama ya. Nah, jadi ada kriterianya saat kita akan menggunakan media pembelajaran kawan-kawan ya. Jadi tidak sembarangan, tentu ada kriteria utama yang harus kita gunakan untuk kita bisa menentukan dalam memilih media pembelajaran yang akan kita gunakan. A, biaya produksi yang murah. B, ini wrong ya, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran bisa jadi. C, kemampuan dan karakter guru, harus juga ini jelas. D, kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran. E, ketersediaan sumber daya sekolah. Jadi gini, yang paling utama ya, kalau yang paling utama tentu dong kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, sementara kemampuan dan karakter guru ini justru sudah ada di dalam diri kita kawan-kawan ya. Seorang guru harus tentu mampu menggunakan media pembelajaran. Namun yang paling utama itu nanti saat akan memilih media pembelajaran, kita harus cocokkan dulu dengan tujuan pembelajaran. Masuk gak nih gitu, tujuan pembelajarannya apa? Jadi cek dulu, analisis dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, baru kita analisis lagi media pembelajaran yang tepat yang mana gitu kan. Jadi yang pertama, yang paling utama untuk menentukan dalam memilih media pembelajaran itu adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 3 ini yang B. Begitu kan? That's it. Hidup. Isi mantap. Mantap, next number 4.
Oh belum ya. Ada penjelasan sedikit nih. Berkaitan dengan pemilihan media, Azhar Arsyad nih tahun 1997 halaman 76 sampai 77 kawan-kawan menyatakan bahwa kriteria memilih media itu satu sesuai dengan tujuan yang ingin capai itu. Berarti kalau sesuai dulu dengan tujuan pembelajarannya. Kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran. Harus tepat. Ketiga, praktis, luas dan tahan. Harus praktis, tinggal menyulitkan gitu ya kawan-kawan. Keempat, nah guru terampil menggunakannya. Jadi kemampuan itu nomor 4. Kalau masalah bisa atau enggak, guru nomor 4 gitu, nomor sekian ya. Karena nanti kita bisa belajar gitu. Yang penting disesuaikan dulu dengan tujuan pelajaran. Buat apa kita guru mampu menggunakan tujuan medianya tapi gak nyambung dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang misalkan membuat cilok, ya. Sementara nih medianya kita dikasih misalkan membuat membuat besi misalkan, kan nggak nyambung. Jangan semua makan sukro, nggak nyambung bro gitu ya. Gitu tujuan pembelajarannya akan membuat cilok, sementara media pembelajarannya misalkan kita milihnya apa gitu, nggak nyambung gitu kan kawan ya. Bahan-bahannya misalkan itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima adalah pengelompokan sasaran, dan yang keenam adalah mutu teknis, begitu kan kawan ya. Secara teknis, strategi dalam memanfaatkan media pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan. Ada 3 tahapan secara teknis mah, ya kawan-kawan. Yaitu persiapan dulu sebelum menggunakan media. Jadi dipersiapkan dulu, kawan-kawan, nggak langsung dipakai. Apakah kita pastikan juga apakah dia bisa digunakan atau tidak, layak atau tidak, gitu kan kawan ya. Persiapan dulu. Kemudian kegiatan saat menggunakan media, dan yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut setelah penggunaan media. Gitu. Persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Intinya seperti itu ya kawan-kawan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Itu definisi dari media. Jadi adalah alat komunikasi gitu kan. Bagaimana kita guru menyampaikan pesan kepada siswa dan siswa menerima pesan tersebut gitu untuk menarik atau merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, itu kalau ingin tahu definisi tentang media. Kemudian lebih lanjut Gagne, Dej dan Brigg 1975 dalam Arsyad secara eksplisit menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Itu yang penting sih alat katanya ya, yang digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Dari kedua program tersebut, media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi sini disimpulkan, jadi media itu adalah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran, begitu kan ya. Dalam memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Adapun beberapa kriteria, satu sesuai dengan materi pembelajaran tadi sudah ya, praktis sudah kita bahas ya. Oke, juga oke next. Nomor 4. Saat menyajikan pembelajaran di kelas, saat hendak menyajikan pembelajaran di dalam kelas, Pak Aki menemukan video animasi sangat menarik yang di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Sama suka Maki juga ya, suka kartun gitu. Pak Aki berniat untuk menggunakannya dalam memotivasi peserta didik yang sering mengantuk untuk mengikuti pelajaran. Ya, memang kita tidak sedikit menemukan siswa ada saja yang ngantuk di dalam kelas ya. Setelah dilaksanakan, anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Namun, ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Aki perlu meningkatkan konsisten dalam bidang. Ternyata setelah diberi ini, justru anak-anak materinya nggak ngerti, tapi ngertinya tentang tokoh-tokoh kartun gitu, karena mungkin kelamaan gitu ya dalam menyajikan memunculkan video animasi yang berisikan kartun-kartun tersebut itu. Apa yang harus ditingkatkan kompetensi oleh Maki ini? 1A ya, cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Ini wrong. Strategi dalam memanfaatkan media bisa jadi. C. Memilih kualitas media sesuai karakter peserta didik. Ini kan sudah sesuai ya karakter peserta didik tadi ya. Ini wrong. Penguasaan metode pembelajaran sesuai dengan jenis media. Wrong. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Wrong ya. Jadi yang tepat untuk kasus ini, Mak Aki itu perlu belajar lagi tentang atau meningkatkan lagi kompetensinya tentang strategi dalam memanfaatkan media. Strategi bagaimana? Apakah diberikan di awal pembelajaran gitu ya? Di awal, apakah di tengah, apa di akhir gitu. Kalau ini menjadikan siswa tidak mengerti dengan materi tapi ingatnya dengan tokoh-tokoh, bisa saja di kartunnya ini si video animasinya diberikan dari awal sampai akhir gitu kan ya. Jadi nonton film ini nobar gitu. Jadi makanya mereka tidak mengerti dengan materi ya, kita bisa just kidding ya.
Oke, jawaban yang melibat untuk nomor 4 ini ada yang B. Begitu kan? Azid. Ilap-ilap, izin mantap. Kalau mantap next, number 5. Pak Akil hendak menyajikan pembelajaran pada semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 ini dengan kompetisi dasar. Nah, kompetisi dasar ini menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang tepat yang dapat dibuat Pak Aki untuk kompetisi dasar tersebut adalah bla bla bla. A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Oke, kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui ya. Jadi sebelum kita meneruskan tujuan pembelajaran, kita perhatikan dulu KD-nya. Jadi sebelum ini dia. Apalagi kalau KD-nya membuat ABCD ya, di mana Robert Heineck bersama rekan-rekannya Michael Molenda, James Russell dan Sharon ya, mengembangkan model tujuan pembelajaran ABCD dalam sebuah buku berjudul Instructional Technology and Media for Learning katanya tahun 2001, kawan-kawan. Sesuai dengan namanya, model tujuan pembelajaran ABCD itu terdiri 4 elemen, yaitu audiens, peserta yaitu siswa ya, behavior, perilakunya apa, kondisinya bagaimana, dan degree-nya tingkatannya sebagai apa. Nanti penjelasan lebih lanjutnya. Untuk audien, ya, rumusan A itu memiliki makna audien. Secara harfiah, audien berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran, audien adalah kelompok yang menjadi sasaran pembelajaran dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas. Audien adalah peserta didik atau murid. Itu audien, ya. Sementara behavior itu secara harfiah, behavior adalah memiliki perilaku. Dalam konteks pembelajaran, behavior adalah perilaku yang diharapkan muncul. Nah, jadi harapan muncul apa? Sebagai hasil belajar. Perilaku ini terdiri dari kata kerja dan objek. Biasanya ada kata kerja dan objeknya, kawan-kawan ya, kalau behavior. Kemudian C, rumusan C itu memiliki makna condition. Secara harfiah, condition itu berarti kondisi atau keadaan dalam pembelajaran. Condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar behavior dapat tercapai. Contoh rumusan condition sebagai berikut. Contohnya nih, melalui diskusi kelompok. Nah, jadi kondisinya seperti apa untuk mencapai behavior B. Jadi si C ini bagaimana untuk mencapai si B? Apakah melalui diskusi kelompok? Apakah melalui demonstrasi membuat cilok ya, gitu kan, agar mereka bisa membuat cilok misalkan itu. Setelah bertanya jawab nih, ini bisa seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan guru, nah melalui percobaan tuh dan lain sebagainya. Ini melalui percobaan peserta didik dapat membuat cilok, misalkan behaviornya membuat cilok gitu. Setelah melalui percobaan gitu kan ya. Kalau mendengarkan berarti setelah mendengarkan penjelasan tukang cilok misalkan itu ya. Kalau ini guru gitu ya. Dan degree itu adalah berarti derajatnya. Dalam pembelajaran adalah tingkatan penampilan yang dapat diterima. Degree merupakan tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Contoh rumusannya gini, melakukan tanpa salah. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia itu sudah mencapai keberhasilan gitu. Melakukan tanpa salah, memberikan contoh dalam jurnal tertentu, memberikan jawaban pada tingkat tertentu, dan tingkatan untuk ukuran keberhasilan lainnya. Begitu kan ya. Nah, namun perlu kita perhatikan kawan-kawan ini. Sebelum kita merumuskan TP, tadi tujuan pembelajaran ya betul, kita buat dulu KD kompetisi, bukan buat dulu, karena kalau di kurikulum 2013 KD-nya sudah ada ya, Kurtilas. Kalau beda, kalau kurikulum 2002 mereka ini beda lagi, nanti kita bahas kalau mau ada kawan-kawan yang mau dibuatkan. Nah, dari KD ini baru kita rumuskan tujuan pembelajarannya. Dari KD kita rumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kasus yang tadi kawan-kawan nih, yang tadi kita cek lagi. Di sini KD-nya menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan. Nah, di sini ada dua materi. Materinya ada dua, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Ada dua materi. Maka dalam merumuskan tujuan pembelajarannya nggak harus sekaligus gitu. Mana yang A misalkan ya, melalui diskusi kelompok. Oh, berarti ini ada kondisinya, ada peserta didik, ada audiennya, dapat menjelaskan, ada behaviornya menjelaskan ya. Upaya melihara keseimbangan alam dengan benar. Nah, ini yang bagus kayaknya nih. Ini ada semua melalui diskusi kelompok, condition, audien, ya nih, peserta didik, audiens, dapat menjelaskan itu behavior ya, tingkah laku yang relevan, upaya memelihara keseimbangan alam dengan tepat dan benar. Ini adalah degree-nya. Sementara yang B ini sudah benar, ini benar, sampai sini benar.
Bedanya dia materinya disekaliguskan. Padahal materi, ada dua materi di sini harus hati-hati. Ini ada jebakan Batman nih kawan-kawan. Kalau dua materi nggak mungkin kan di satu tujuan pembelajaran gitu kan, kawan. Kita bisa pecah melihara keseimbangan. Nah dan ini udah bener, tapi sayangnya di dua materi disatuin di sini. Kalau yang ini tidak ada melaluinya ya. Ini wrong, ini juga wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu untuk soal nomor 5 itu yang A, kawan-kawan. Begitu kan, kawan? Ada saya. Ini mantap. Jadi dari KD-nya cek dulu, terus kata kerjaannya apa nih? Menjelaskan. Berarti harus kata kerjanya menjelaskan lagi. Pokoknya nanti kalau kawan-kawan ingin dibuatkan lah, Baki akan khusus buatkan untuk soal bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD. Oke kawan-kawan, untuk sementara waktu barangkali ini saja dulu sebagai wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan menghadapi seleksi ASNP 3K Formasi Guru ya, dan ini adalah soal-soal kemampuan teknis pedagogiknya. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang maksimalkan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Di samping kita memaksimalkan usaha, kawan-kawan jangan lupa juga untuk memaksimalkannya dengan doa. Jadi usahanya kita maksimalkan, belajarnya kita maksimalkan, doanya juga maksimalkan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, dimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini setiap doa yang dipanjatkan itu mustajab ya. Doa orang sedang berpuasa itu mustajab. Doa saat ketika berbuka puasa juga mustajab. Karenanya mari kita gunakan waktu yang ini, di samping kita memaksimalkannya dengan usaha, kita juga maksimalnya dengan doa. Apa artinya usaha dengan doa? Tanpa doa itu sama jadi sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama jadi bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa. Oke, thank you for listening, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.